alimah Amin. Raditu billah billahi rabba bil islam wa bi Nabi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. sambil apa namanya sebelum kita merojaah kita asmaul husna dulu ya. Nas'aluka ya man Wawawalati la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Aminul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabir al-malikul barikul sahibul Daul Ali Idul Baji dua Al-alimul alim Al-hasibul jalil al-halim Raqibul mujibul waqibul al-waliyul al-mu'id al-muhyil mu'idul hayyul al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul muqaddirul muqaddimul muakhirul awwalul akhirul batil muta'alul tawabul malikul mulkul jalal al-muqsidul jamil waniyul mani dorun Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ada dan maklumah jika wa bidah ulama kada kirumnya wala amlikak kawirun ben ya, oke, Permata Hati. Ya, jadi anak soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang surat satu saja suratnya. Suratnya adalah surat apa ya? Surat yang pendek saja ya, surat Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah. Kita mulai ya dari ta'awudz dan basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
Paham mau absen dulu yang selanjutnya ya. Anak-anak silakan bisa disiapkan alat tulisnya, buku tulis dan alat tulisnya silakan ya, sambil disiapkan ya. Kita akan absen dulu. Coba Hanan belum masuk, Mas Adil sudah masuk Mas Adil? Adil. Adil. Kemudian suaranya Adil. Halo Mas Adil, assalamualaikum Mas Adil. Ya. Salam. Coba silakan anak-anak, ini sebagai bagian dari nilai juga adalah kalau anak-anak syaratnya nilainya nanti dapat nilai bisa nilai yang A ya. Anak-anak pertama ya syaratnya adalah ditunjukkan wajahnya ya, wajahnya ditunjukkan ya. Yang kedua selain wajah suaranya juga pastinya ya, dan juga absen. Jadi ini bagian dari penilaian juga anak-anak, bagian dari penilaian apa istilahnya itu anak-anak bisa memunculkan wajahnya ya. Oke, baik, mulai lagi ya. Mas Adil, mana Mas Adil? Mana wajahnya Mas Adil? Belum kelihatan ya Mas Adil loh. Adil, ada Mas Adil? Oke, berarti belum kelihatan. Terus berikutnya Mas tunggu ya Mas Adil ya. Wajahnya ya, kelihatan. Terus Mas Ali sudah masuk? Masuk belum Mas Ali? Ya. Sudah, mana Mas Ali? Belum kelihatan. Kemudian Mas Evan belum kelihatan. Mas Fikar sudah masuk Mas Fikar? Sudah, Kak. Sudah, oke. Belum kelihatan ya, mungkin karena sinyal ini ya. Alhamdulillah, ini karena sinyal memang anak-anak kadang kelihatan, kadang enggak. Aku pakai kuota, Ustaz. Kalau nanti Bagus. ya kalau Bagus. tidak kelihatan wajahnya berarti karena sinyal ya. Rendra sudah berangkat, Rendra? Rendra mana Rendra? Tidak ada. Terus Ayas. Mas Ayas. Suaranya mana Mas Ayas? Hari ini makan mie ya, soalnya kemarin belum makan. Ayas. Mas Ayas mana Mas Ayas? Halo Mas Ayas. Ayas? Nggak ada suaranya Ayas? Ada. Ada, oke. Mas Bara belum berangkat. Belum kelihatan, belum kedengeran ke Mas, belum berangkat jadinya ingetnya. Mas Arsyad. Udah. Iya. Sudah belum? Oh, Ultraman, Masya Allah. Ya. Udah ada. Tapi belum. Ya. Aduh, Mas Bara nanti kalau bisa lagi kalau masuk diganti sama jadi ini ada Ultraman nanti saat namanya tak ganti. Ultraman ternyata. Namanya Ultraman. Iya. Aku putih. Ya, Mas Adil Askia, Mas Adil Gaming ini biasanya nih, bener nggak? Adil. Oke. Ada Mas Wildan nggak di situ? Ada. Oh, ada. Salam ya buat Mas Wildan ya. Mas Farsad sudah berangkat belum, Mas Farsad? Mas Farsad mana? Ya, alhamdulillah. Mas Zidan. Nah, ini Mas Zidan mana ini? Saya kangen sama Mas Zidan ini. Wajahnya di mana? Sama Ustaz. Mana Mas? Kan mana ya tadi? Zidan. Belum adil. Sudah ada itu namanya Ibu Awit Rismaining Tias. Nanti Mas Zidan. Ya, sudah hadir tapi belum kelihatan wajahnya. Kemudian Mas Izul ada yang Mas Izul sudah masuk belum ya? Belum kayaknya. Terus Belum itu. Oce, Mas Oce. Mas Roman. Roman.
Roman tadi sudah kelihatannya. Roman. Sudah. Sudah. Yang keras suaranya ya. Mas Ain sudah. Mas Umar. Umar hati-hati perasaan. Tadi sudah. Ada. Halo Mas Umar. Iya. Baik anak-anak, kelihatannya sudah lumayan banyak yang masuk. Mari kita mulai saja. Silakan disiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya pulpen. Nah, ini ternyata apa namanya ada beberapa yang belum masuk ya. Tapi tidak apa-apa. Bagi yang baru masuk, silakan bisa menuliskan nama dan sebenarnya nomor absen besok lagi tidak aja ya. Karena ini Aku udah, Ustaz, aku udah. ya. Aku udah. Oke. Jadi untuk kedepannya besok lagi, kalau misalnya besok kan masih ada lagi seperti ini ya. Iya. Google Meet-nya. Nah, anak-anak nulisnya. Sampai kapan, Ustaz? Anak-anak nulisnya nama dan nomor absen saja, ya. Nama dan nomor absen. Seperti itu. Ya. Nanti. Karena ini kelas. Gimana? Nomor absen Errol berapa Ustaz? Hah, dengar? Nomor absen Errol. Oh iya, Errol. Nomor absennya Errol Berapa Ustaz? berapa ya? Aku mau 16. Gini aja. Ustaz, nomor absenku 11 kan? Iya, masih utuh. Perubahannya nanti nomor absennya itu di setelah nomornya Jitni. Jadi Mas Izu jadinya nomor 26, Mas Adi jadinya 27, Mas Roman jadinya 28, kemudian Mas Adi jadinya 29, Mas Umar Aku. 30. Aku, Ustaz. Vino, aku. Siapa? Aku. Aku Ustaz. Oke, apa namanya? Sebutkan nama. Amria. Amria. Aku, Ustaz. Namanya siapa? Aku Vino, Ustaz. Masih utuh 11. Aku Ustaz. Aku tetap 11 kok. Iya, masih utuh. Ya. Oke. Aku berapa Saja ya. Ustaz? Nanti lebih lengkapnya akan Ustadz kirimkan lewat WA group juga untuk bisa ya. Nah, sekarang silakan bisa untuk mic-nya. Kita sampai 10, 5. Silakan bisa mematikan mic-nya. 1, 2, Sabar, Ustaz, sabar. 3, 4, 5. Dimatikan ya untuk mic-nya. Baik, terima kasih yang sudah mematikan. Langsung saja Ustadz akan mulai pembelajaran hari ini. Langsung anak-anak bisa lihat share screen-nya dari Ustadz Widi. Ya, sebentar. Mohon bersabar jika lama memang karena ada sinyal ya. Bismillah. Iya. Waduh, belum kelihatan lagi nih. Oke. Mana tadi belum kelihatan? Oh iya. Oke. Ya, anak-anak kelihatan ya? Halo. Ya, anak-anak kelihatan. Baik. Kalau misalnya saya tanya nanti bisa jawab, kemudian saya itu dimatikan lagi ya. Kelihatan tadi. Ya, silakan bisa dilihat. Jadi kita akan belajar tentang tema 6. Apakah itu tema 6? Ada yang tahu anak-anak judulnya? Cita-citaku. Iya, Cita-citaku. Cita-citaku ya. Adakah yang tahu, mungkin ada yang pernah dengar lagunya ini enggak? Lagunya Susan ya. Dulu zaman kecil ya, waktu Ustaz. Susan, besok gede mau jadi apa gitu. Jadi ada lagunya sebenarnya, tapi ini mungkin karena waktunya terbatas. Jadi kita mungkin untuk lagunya nanti kapan-kapan ya, atau lain waktu ya. Jadi judulnya untuk pembelajaran kita kali ini adalah tema 6, aku dan cita-citaku. Iya, baik anak-anak. Sebelum melanjut ke yang lain, siapakah yang di sini yang sudah punya cita-cita? Aku. Ya, cita-citanya pasti semuanya. Ada yang cita-citanya jadi pengusaha, ada yang jadi pilot, ada yang jadi polisi, ada yang mau jadi tentara,
ada yang mau jadi ustadz, ada yang mau jadi guru maksudnya, ada yang mau jadi guru, ada yang mau apa lagi ya, banyak sekali. Yang penting semuanya kita usahakan benar-benar cita-citanya itu kita tulis, kalau bisa ditulis. Oh, aku cita-cita pengen jadi seorang presiden misalnya ya, ditulis. Nanti biar kita ingat. Oh, karena kalau cita-cita nggak ditulis, ditempelkan, ya, cita-cita itu harus ditempelkan. Misalnya nih Mas Aska atau Mas Fadil misalnya, Mas Fadil misalnya mau jadi YouTuber misalnya, ya, jadi apa itu namanya, dibuat ya. Jadi anak-anak ceritanya, ya, misalkan Mas Fadil pengen jadi YouTuber misalnya ya. Nah, anak-anak kemudian bisa apa istilahnya itu, menuliskan, aku mau jadi YouTuber, silakan gambarnya juga bisa dimunculkan, ada YouTube-nya, tempelkan di dinding. Nah, gitu. Jadi benar-benar kita nanti cita-cita itu tidak hanya sekedar apa namanya itu, tidak hanya sekedar kalian tulis saja atau misalnya hanya sekedar diucapkan saja, tapi benar-benar diapakan anak-anak, diingat-ingat, dan itu bisa jadi kenyataan loh, ya. Bisa jadi kenyataan anak-anak, ya, meskipun kita lihatnya, oh masa sih Ustadz, aku cita-citanya pengen jadi presiden atau ingin jadi pejabat atau ingin jadi tentara, kok kemudian kok nanti ada yang menertawakan. Enggak, itu yakin kalau misalnya kalian benar-benar bisa mencatat, kemudian menuliskan dan ditempelkan, insya Allah akan tercapai, amin. Yang penting kita apapun cita-citanya ya, mudah-mudahan yang jelas kita adalah semuanya tetap yang pertama ingat sama Allah, jangan lupa sholat 5 waktunya, seperti itu ya. Baik, langsung saja untuk selanjutnya bisa dilihat ya. Nah, adakah yang tahu? Kelihatan ya, ada gambar, ada foto. Silakan bisa dijawab anak-anak. Siapakah dua tokoh pada gambar di bawah ini? Apa profesi atau pekerjaan beliau? Adakah yang tahu? Guru. Kelihatan nggak Pak gambarnya? Kelihatan, Tat. Iya. Yang pakai peci. Ada yang tahu siapa? Ustadz, Mbak. Ustadz. Ustadz kalau 20 tahun lagi gitu ya. Ustadz 20 tahun lagi gitu ya. Yang satu ada yang tahu nggak siapa? Ibu-ibu guru. Ibu guru. Itu kelihatannya ibu guru. Ya. Oke. Baik, jadi untuk gambar ini ya, jadi gambar ini mana perhatikan ya. Siapakah dua tokoh pada gambar di bawah ini? Apa profesi atau pekerjaan beliau? Nah, jawabannya adalah siapa yang tahu? Jadi yang pertama ini ya, gambar yang pertama yang ada pecinya ini, beliau adalah Bapak Taufik Ismail. Namanya Bapak Taufik Ismail. Siapakah beliau? Iya, beliau adalah seorang penyair atau orang yang pintar membuat syair atau puisi, ya, membuat puisi. Itu namanya Bapak Taufik Ismail, ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah yaitu yang satunya rambutnya panjang, itu bapak-bapak juga. Kalau yang satunya masih hidup, yang Bapak Taufik Ismail, yang satunya sudah meninggal ini. Yang satunya yang rambutnya panjang namanya W.S. Rendra, Bapak W.S. Rendra. Beliau juga termasuk orang yang bisa atau pintar membuat puisi. Jadi hari ini nanti kita akan belajar apa anak-anak? Tentang puisi. Tentang apa anak-anak? Puisi. Kalau kita dilihat dari kalimat-kalimat W.S. Rendra kok. Iya, betul. Itu W.S. Rendra. Tahu kok, Mas? Enggak jadi latat. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang puisi, jadi sebenarnya puisi itu kan bentuknya kalimat-kalimat ya anak-anak ya. Jadi bentuknya kalimat-kalimat. Nah, di kalimat-kalimat itu nanti kalau sebenarnya sih bisa kita hampir samakan dengan apa? Dengan kita misalnya ada lagu-lagu. Kalau anak-anak mungkin pernah menyanyikan sebuah lagu, ya, lagu-lagu itu kan sebenarnya kan juga bisa kita hampir samakan lah dengan puisi ya. Cuma puisi kan bedanya adalah kata-katanya lebih apa namanya ya, kalimat-kalimatnya itu lebih tinggi untuk nilai sastranya lebih tinggi. Kalau lagu-lagu kan bisa kita ingat misalnya lagunya siapa ya, misalnya kita dengar lagu Indonesia Raya, ya kan? Itu juga sebenarnya kan bisa dibuat puisi itu. Indonesia gitu ya, seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya.
Nah, hari ini kita akan belajar apa? Yang pertama, targetnya anak-anak adalah pertama bisa menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Ya, memang ini untuk bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau ada yang memang ingin curhat, bisa lewat puisi seperti itu. Yang target yang berikutnya adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Jadi targetnya hari ini anak-anak yang pertama, nanti Ustaz akan berikan soal, anak-anak nanti menuliskan isi dan amanat. Amanat itu pesan ya anak-anak ya, isi dan pesan puisi yang disajikan nanti oleh Ustaz Widi ya. Jadi silahkan nanti tugasnya itu yang pertama. Yang kedua, kalian nanti mempraktekkan puisi hasil karya pribadi, tapi ya bukan dari Google, bukan dari Ustadz ya, tapi dari hasil karya pribadi, kemudian bisa dalam bentuk voice note ya, atau suara ya lewat WA, nanti dikirimkan ke Ustadz. Paham? Paham ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini contoh. Dengarkan pembacaan puisi dari Ustadz Widi. Ya, perhatikan puisi berikut. Ya, ini ya, perhatikan anak-anak sambil bisa memperhatikan. Ya, sebentar. Ya, cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa demi menggapai cita-cita. Bahkan anak-anak, itu kira-kira ada yang tahu cita-citanya pengen jadi apa? Pembaca berita. Pembaca berita. Oke, bagus. Oke. Saya pengen jadi pembaca berita seperti itu ya. Oke. Ya, pengen jadi pembaca berita. Oke, sebentar ya. Saya akan share lagi ini, kelihatannya tadi sempat. Iya. Berikutnya ya. Nah, berikutnya kalau tadi sudah kita melihat puisinya. Nah, sekarang kita pelajari tentang puisi. Ya, bisa sambil dilihat, sambil catat boleh. Ya. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran pertama, mengenal puisi dan ciri-cirinya. Ya, jadi, puisi artinya adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, jadi puisi itu isinya adalah, kalau bahasa gaulnya sekarang itu curhat ya, isinya curhatan. Ya, kan banyak orang tuh curhat di mana? Di Facebook. Kalau sekarang banyak sekali tempat untuk curhat. Facebook, Instagram, apalagi anak-anak YouTube. Apalagi YouTube, Facebook, kemudian Instagram, ada lagi yang lain Twitter. Nah, itu sebenarnya kalau mereka semuanya yang pernah curhat di Facebook, pernah curhat di Instagram, kalau setiap statusnya dikumpulkan jadi satu, itu bisa jadi puisi anak-anak. Itu bisa jadi puisi, ya. Atau misalnya anak-anak buat status di WA, ya kan? Buat status di WA anak-anak. Kan saya lihat kalau misalnya ada yang sudah punya HP sendiri itu, ada statusnya di WA. Meskipun statusnya seringnya lebih ke main game ya. FF seringnya. Ya, jadi statusnya itu bisa kalau ada kalimat-kalimatnya bisa dikumpulkan jadi satu, jadi puisi. Ya. Jadi, Wow. puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Itu ya. Jadi puisi itu isinya adalah kalimat yang isinya memang curhatan, isi hati dari seorang yang menuliskan puisi tersebut atau sang penulisnya.
seperti itu. Dan Ustadz yakin sebenarnya anak-anak semuanya bisa jadi apa namanya, ya. Buktinya apa namanya itu, kita bisa buat status, bisa ngobrol dengan teman kita, pasti bisa dituliskan. Tinggal kita mau menuliskan saja. Nah, cuman untuk anak-anak semuanya, untuk saat sekarang ketika membuat puisi, ya kita sesuaikan dengan usia kita, ya. Maksudnya kalau misalnya kita untuk di sekolah, ya puisinya yang misalnya ya ada hubungannya dengan sekolah, dengan cita-cita. Apalagi ini kita berhubungan dengan cita-cita, jadi ada hubungannya dengan cita-cita. Ya, kalau bisa jangan sampai kita buat puisi-puisi yang galau-galau ya. Nanti kalau galau-galau nanti jadinya, aduh ya, kita akhirnya malah galau sendiri jadinya ya. Nah, itu ya, ciri puisi ada dua anak-anak. Yang pertama memiliki baris dan bait. Yang pertama memiliki baris dan bait, yang kedua memiliki irama dan rima. Loh, apa itu Ustaz? Baris dan bait, kemudian irama dan rima. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini anak-anak. Jadi, contohnya ini tadi, cita-cita. Ada sebuah puisi berjudul cita-cita. Ya, pikiranku melayang ke suatu masa. Ya, nah, ini dinamakan baris pertama. Baris itu setiap larik-lariknya, ya. Kalau kita pernah lihat orang berbaris itu kan lariknya berapa larik itu berarti namanya baris. Nah, ya baris pertama adalah pikiranku melayang ke suatu masa. Baris kedua, aku pun bertanya-tanya, itu baris kedua. Paham? Understand? Paham. Paham, oke ya. Berikutnya adalah tentang bait. Bait itu apa sih bait? Nah, bait itu ini anak-anak, satu apa ya? Jadi pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya mau jadi apa? Aku saat dewasa itu dijadikan satu, jadinya satu bait. Ya, satu bait biasanya seringnya terdiri dari beberapa baris. Jadi baris itu bagian dari bait anak-anak ya. Sekali lagi, baris itu bagian dari bait. Jadi bait itu nanti ada beberapa bait, beberapa banyak ini yang diikat ya seperti itu. Contohnya ini, tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, itu namanya bait. Dijadikan satu namanya bait. Kalau dipecah-pecah nanti jadinya apa anak-anak? Baris. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi tentang rima. Rima itu apa sih? Ya, akhiran dari kalimat terbaris puisinya. Contoh misalnya, kalau di sini contohnya yang bait pertama itu rimanya atau akhirannya itu menggunakan vokal apa anak-anak? Vokalnya apa? Kalau rima itu biasanya pakainya vokal ya, a, i, u, e, o. Ya. Kalau rima itu biasanya berupa vokal a, i, u, e, o. Nah, di sini kalau kalian lihat itu akhirannya menggunakan huruf apa anak-anak? Huruf apa? Huruf apa anak-anak? Huruf A. Huruf A ya. Huruf A. Jadi akhirannya menggunakan huruf A. Itu jangan sampai lupa ya. Jadi caranya seperti itu. Ternyata ramai juga di chat ini ya. Iya. Oke ya. Untuk chatnya berhenti dulu sebelum nanti Ustadz tutup ya. Oke, sebelum nanti Ustadz tutup silakan Ustadz ingatkan tidak diteruskan dulu untuk chatnya. Ini Ustadz masih baik hati ini, jadi tolong tidak diteruskan dulu, stop dulu, fokus ke kita pelajaran. Ustadz lihat soalnya ini bisa Ustadz tutup sebenarnya, tapi Ustadz sementara ini belum Ustadz tutup dulu karena Ustadz masih baik hati ya. Oke, lanjut berikutnya. Tadi apa anak-anak? Rima itu akhiran dari baris puisi. Paham? Paham? Nah, selanjutnya. Oke. Kalau puisi berarti A apa, Tat? Ya, kalau misalnya I berarti I semua. Kalau di sini kan AA semua. Contohnya cita-cita itu tadi kebanyakan belakangnya itu AA semuanya. Ya. Oke. Berikutnya, kita jawab bersama-sama tentang isi dari puisi tersebut. Yang tadi sudah kita baca. Yang satu sudah kita baca ya. Pertama, siapakah yang bisa menjawab? Silakan nanti bisa jawab bersama-sama. Apa judul puisi tersebut? Cita-cita. Ya. Berikutnya, siapa pengarangnya? Berikutnya adalah berapa bait puisi tersebut? Pertanyaan.
Empat. Oh, ada 4 ya. Ada 4. Berarti ada 4 nih, kita lihat apakah 4 sama. 1, 2, 3, 4. Oh ya, betul 4 ya. Kemudian apa rima dari puisi tersebut? Akhirannya apa anak-anak? Lanjut berikutnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari puisi. Ya, ciri-ciri dari puisi apa anak-anak? Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Ya, terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Atau akhiran ya. Akhirannya itu macam-macam ya. Nah, kita lihat contohnya ini. Terdapat beberapa jenis rima. Yang pertama rimanya abi-abi. Ini sama seperti pantun. Belajar giat setiap hari. Kelihatan ya? Kelihatan anak-anak ya? Belajar giat setiap hari. Tanpa jemu tak kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Berarti ini akhirannya iu. Nah, itu polanya berarti namanya rimanya AB karena gantian-gantian ya. Jadi baris pertama dan baris kedua, baris pertama dan baris ketiga sama, baris kedua dan baris keempat itu juga sama. Nah, kemudian yang berikutnya, di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri. Berbusana indah beri membuat semua terpesona. Nah, kalau ini rimanya ya, itu apa? A, I, I, A, atau kalau dalam polanya, pola rumusnya rima itu berarti A, B, B, A. Kemudian yang berikutnya, inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Rimanya berarti apa? A, A, B, B. Ya, U, N, N. Ya, jadi 1 dan 2 sama, 3 dan 4 sama. Nah, cara kemudian menceritakan puisi. Nah, perhatikan anak-anak caranya. Pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baiknya. Jadi setiap baiknya dipahami. Ya. 2, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. 3, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Ringkaslah tulisan tersebut. Contoh nih, perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan penuh hati demi mendapatkan sedikit rezeki. Kutipan tersebut cerita tentang apa anak-anak? Kutipan puisi tersebut tentang montir yang semangat untuk mencari rezeki anak-anak. Jadi ini seorang montir yang semangat mencari rezeki. Nah, apa isi dari puisi yang berjudul Cita-Citaku? Nah, ini nanti akan jadikan tugas anak-anak, ya akan jadikan tugas. Ini saya akan bukakan untuk tanya ya. Jadi nanti anak-anak bisa menuliskan isi puisi, ya tugasnya menuliskan isi puisi yang tadi saya sudah jelaskan ya. Bentar. Nah, sambil menunggu ya, sambil menunggu nanti LK-nya. Oke, anak-anak yang sulit kita tadi kita sudah menanyakan ya, nanti kamu. Nah, ini pesan Ustadz ini, yang ini pesan Ustadz. Ini mau selesai nih anak-anak. Mohon dimatikan dulu mic-nya. Milikilah cita-cita yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain atau memiliki cita-cita yang bisa manfaatnya bagi orang lain. Ya, agar kita bisa masuk surga dengan cita-cita kita. Ya, jadi masuk surga itu tidak harus kemudian jadi ustadz, masuk surga itu tidak harus kemudian jadi ustazah, atau masuk surga itu tidak harus kemudian jadi ulama. Ya, apapun kalian cita-citanya selama itu yang kalian pertama niatnya adalah kepada Allah, kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan cara yang baik.
ya, tidak dengan cara yang tidak baik. Misalnya, ya, kan sekarang masih ramai itu ada yang namanya korupsi dan lain sebagainya, itu termasuk cara yang tidak baik, ya. Itu juga, insya Allah kalau kalian ibadah, semuanya sama-sama bisa masuk surga, ya. Kemudian untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, dibutuhkan kerja keras dan kesabaran anak-anak. Adakah yang tahu pemain sepak bola yang bernama Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Ada. Tahu ya? Tahu. Mereka itu Tahu. ya, iya tahu. Kalau bola banyak yang tahu. Nah, Ustadz pernah membaca dalam sebuah artikel itu Messi ataupun Ronaldo itu kalau latihan itu mereka itu latihan. Saya contohnya teman-temannya latihannya pagi dan siang, ya. Itu Ronaldo dan Messi tambah lagi, dia menambahkan sendiri latihannya, porsi latihannya. Harinya ditambah lagi. Itu jadi. Ya, memang. Coba dimatikan dulu. Speakernya Mbak, mic-nya dimatikan anak. Sudah dimatikan belum? Ya, dimatikan dulu ya. Nanti suaranya akan campur, akan pecah-pecah, akan patah-patah. Matikan dulu semuanya. Terus selanjutnya kita akan ini suaranya akan bisa bagus. Sebentar ya, Ustadz yang bantu matikan nih. Oke, oh sudah dimatikan. Yang Umar sama Usman belum. Oke. Ya, Ustadz ulangi lagi. Jadi, ya, untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan itu harus kerja keras dan kesabaran. Ya, kerja keras contohnya tadi saya contohkan, ya, Messi, Ronaldo itu mereka latihan, ya, biasanya teman-temannya pagi dan siang. Nah, Ronaldo itu tambah lagi latihannya malamnya. Ya, untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya. Kalau enggak nanti dia enggak bisa terkenal sekarang, ya. Kalau nggak percaya silahkan nanti anak-anak bisa lihat beberapa artikel di Google ya. Jadi bagaimana perjuangan seorang Messi, seorang Ronaldo untuk bisa menggapai cita-citanya ingin jadi seorang pemain sepak bola. Itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Jadi orang itu kalau misalnya mau sukses ya tetap dia harus kerja keras, tidak ujuk-ujuk langsung kemudian kok bisa jadi orang sukses, itu nggak mungkin. Makanya kita biasakan sikap kita yaitu ketika misalnya belajar, ketika kita misalnya bermain dengan teman kita atau mungkin kita belajar dengan baik, itu diusahakan ditunjukkan dengan baik. Contohnya misalnya ketika mengikuti Google Meet ini, jadi kita tunjukkan kita bisa sikapnya yang baik. Itu sudah jadi cara untuk bisa kita menggapai cita-cita. Dan yang berikutnya, Allah akan mencatat usaha dan kesabaran kita dalam meraih cita-cita sebagai pahala anak-anak, insya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200 yang bunyinya, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang. Jadi memang tidak hanya kerja keras saja, tapi harus kita bersabar untuk mencapai cita-cita. Jangan sampai, wah Ustadz, aku sudah kerja keras kok cita-citanya belum tercapai. Nah, memang usaha itu harus kita laksanakan. Nanti masalah hasil Allah yang menentukan. Nah, yang jelas kita usahakan juga harus bersabar anak-anak. Karena ketika kita bersabar, kemudian kita tetap bertakwa kepada Allah, maka insya Allah akan memberikan jalan yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi sudah selesai. Nah, nanti Ustadz akan, jadi untuk yang tugas ini, tugas, oh ini ya, Ustadz sudah menemukan nih, tugas dari LK ini saya tunjukkan lagi biar anak-anak tahu juga LK-nya. Kelihatan kan anak? Silakan bisa bersuara, enggak apa-apa? Oke. Enggak kelihatan. Kelihatan. Bisa tunjukkan. Kelihatan. Oke. Siapa itu? Oke, saya akan tunjukkan yang Kapan selesainya? Nah ini. Nah, kelihatan nggak ini? LK-nya. Enggak, tata aku mah dan kelihatannya satu ini. Enggak. Kelihatan.
Kelihatan. Ya, oke, baik. Kelihatan. Nah, ini dia anak-anak. Jadi tugas kalian adalah Dibesarin lah kita. oke, sudah besarkan. Anak-anak, jadi silakan bisa dilihat. Ini satu belum buat jadi Ya, ya, tak error, Tat. suaranya. Sekarang dimatikan dulu anak-anak suara ini ya. Nah, 11 Januari nih. Mic-nya dimatikan dulu. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah menuliskan isi puisi di atas. Ya, isinya ya, tentang apa yang tadi kita tadi. Rencana nanti saya akan memunculkan linknya di Google Form ya. Setelah ini saya akan buatkan Google Form. Linknya saya akan berikan ke apa ya, seperti itu ya. Nanti bisa dikerjakan sekarang. Kalau misalnya kok tidak bisa, waktu yang tidak tepat bisa apa namanya itu, nanti sore ataupun nanti malam tidak masalah ya. Itu tugasnya hari ini itu. Yang pertama itu tuliskan isi puisi di atas, dia Google Form. Jadi yang muncul ya. Kemudian yang berikutnya, bacalah puisi di atas dengan ekspresi dan penjiwaan yang baik. Kemudian kirim dalam bentuk video atau voice note. Mending pakai voice note atau video ya. Video aja ya, karena ada ekspresinya ya. Ke Ustadz Ustadzah. Ya, seperti itu. Itu ya tugasnya ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada mau bertanya. Tat, itu yang atas diapain? Tas tuliskan isi puisi di atas via Google Form itu gimana? Ya, Google Form-nya nanti setelah ini Ustaz akan ini ya, Ustaz akan bagikan ke grup ya. Ada lagi ya mau bertanya? Silakan, mumpung Ustaz masih ada kesempatan. Tidak ada ya, baik. Ini langsung aja kita setelah ini langsung kita kerjakan ya. Apa maminya enggak? Gimana? Kurang. Bisa. Emang kamu udah makan? Belum. Gimana anak-anak? Jangan dihabisin. Musa. Aku belum makan. Ngomong dong. Baik, kita tutup kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Aduh, you lose your connection. Aku belum habisin. Dikit. Ya, mohon maaf tadi sempat koneksinya agak apa namanya terganggu ya. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup saja kalau misalnya saya kurang jelas ya. Mari kita tutup untuk pembelajaran kita di kali ini ya, dan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan bacaan surat majelis, doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dalam macam penyakit dan segala macam ya. Dan jangan lupa tetap memakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan, jangan lupa. Terus jaga kesehatan anak-anak semuanya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan ambil wajahnya di. Iya, wajahnya dimunculkan. Saya akan share screen. Saya akan apa namanya? Screenshot. Coba ya. Siap ya, tapi sayangnya kok kadang nggak muncul ya. Aduh. Bentar. Muncul wajahnya nih. Oh, yang kelihatan jelas enggak kelihatan. Mas siapa? Nah, ini masuk. Iya. Iya, enggak kelihatan ya? Iya, ini karena ini apa? Apa namanya nih? Sinyal ini. Iya. Kalau sinyal emang kayak gini. Ya, kita ini udah kelihatan lumayan nih. Coba tak screenshot lagi nih. Penting nih ini. Aduh. Coba screenshot. Oke. Iya, mohon maaf kalau ada yang mungkin nggak kelihatan karena memang sinyalnya ya. Baik, saat akhirnya ya. Oke, silakan Anda bisa live dari
dari meeting, silahkan anak-anak. Bye-bye. Sebentar. Saya adalah Bara.